Pernah gak sih kalian dicurhatin sama temen yang lagi punya masalah? Misal dia datang karena dia lagi sedih, tapi ternyata kalian malah bingung. Ini harus ngapain ya buat respon dia? Nah tenang, kalau kalian pernah kayak gitu, kalian gak sendirian. Karena seringkali aku juga bingung buat respon cerita orang. Nah sebenarnya gimana sih biar jadi pendengar yang baik? Di video kali ini aku bakal bahas apa sih yang seharusnya kita katakan saat kita lagi jadi tempat curhat. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Hal yang paling mendasar adalah ngedengerin. Ngedengerin di sini bukan hanya ngedengerin ya. Jadi ada bedanya antara ngedenger dan ngedengerin. Kalau ngedenger berarti kalian cuma ngedenger doang. Kalau ngedengerin berarti kalian ngedengerin secara aktif, atau bisa disebut juga dengan active listening. Active listening ini adalah pola mendengar yang didesain untuk membantu kamu supaya menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena ini ngegabungin beberapa elemen. Mulai dari ngedengerin atentif gitu, jadi kayak kamu benar-benar merhatiin ketika orang lagi ngomong, terus kamu ulangi kata-kata mereka supaya mastiin informasi yang kamu terima itu sama, dan kamu juga nahan untuk kasih judgement atau bahkan saran ketika lagi nggak dibutuhin. Nah, ketika kita ngedengerin cerita temen dengan ngegabungin seluruh elemen ini tuh bakal ngasih kesan bahwa kita memang benar-benar mendengarkan mereka. Dan ketika mereka ngerasa kalau mereka didengerin, mereka bakal lebih nyaman dan terbuka untuk menceritakan masalah mereka lagi. Yang selanjutnya, coba pahami dulu perasaan orang yang kita dengar. Karena terkadang kita tuh terlalu cepat untuk merespon dia, mungkin dengan kata-kata seperti, ya ambil positifnya aja, atau gimana gitu ya. Untuk beberapa orang sih mungkin kata-kata tersebut bisa memberi semangat, tapi untuk orang lain, terutama bagi orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, atau bahkan yang masih runyam dengan masalahnya, itu malah makin memperburuk keadaan. Ya karena mereka masih belum siap, mereka masih ngerasain dulu perasaan sedihnya tadi sebelum diberi kata-kata positif. Seringkali kita sebagai pendengar kita malah loncat. Niatnya sih buat ngasih penguatan, tapi kita seakan nggak coba buat memahami gimana perasaan dari orang yang kita dengar. Di samping lain, ketika sedang sesi curhat itu berarti bukan sedang sesi kompetisi tentang cerita siapa yang lebih sedih dari siapa. Karena ketika cerita mereka dibandingkan dengan kisah orang lain, mereka akan gak nyaman dan ngerasa kalau kamu tuh gak paham sama apa yang dia ceritain. Dan akhirnya dia gak nyaman lagi untuk cerita sama kamu. Jadi ingat ya, kalau semua orang itu punya ambang meters masalah yang berbeda. Misal bagi kamu capek habis kerja itu ya biasa aja, tapi mungkin bagi temen kamu itu capek banget. Ingat, dia loh yang ngejalanin, bukan kita. Jadi intinya adalah kamu harus ngedengerin orang yang lagi curhat sama kamu, dan gimana caranya agar respon kamu itu tidak memberi dampak negatif ke orang tersebut. Tetapi seperti apa yang aku bilang tadi, kalau semua orang itu berbeda-beda, jadi ini hanya acuan yang general. Kembali lagi ke kamu dan situasi yang kamu hadapi nanti akan menanggapi orang yang curhat ke kamu yang kayak gimana. Gitu. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan bye!